Good evening ladies and gentlemen, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Kita akan membahas tentang pergerakan Bitcoin dan guys, kita lihat Bitcoin benar-benar terkoreksi pasca dia nyampe di kisaran area $50.000, which means memang seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, 50,000K adalah area psikologis atau angka psikologis, dan basically saya cukup yakin reaksi ini juga dipicu oleh retail atau ya you name it lah ya, banyak yang taking profit lah bisa dibilang di sini. Dan kalau misalnya kalian long atau kalian buy, gimana cara kalian taking profit? Ya dengan cara jual, oke? Dan ketika kalian melakukan aksi jual atau short atau sell, yang terjadi terhadap market adalah pressure. Pressure membawa market lebih rendah atau harga marketnya menjadi lebih murah dibandingkan harga sebelumnya. Dan ini yang terjadi saat ini pada kondisi Bitcoin. Pertanyaannya, apakah ini akan berlangsung selamanya sehingga membawa Bitcoin kembali ke kisaran $40.000? Maybe. Dan inilah jawabannya akan kita bahas secara lengkap di video kali ini. Oke guys, nah first saya pengen remind lagi untuk time frame daily terutama. Jadi pasca dia hari ini closing di atas area Fibo 61,8%, sekarang kondisinya dia itu ketahan ya di kisaran area tersebut. Dan ketika tadi dia sempat ngetes di kisaran area $50.486 yang saya sudah tandain pada daily basis ya, itu kita kena yang namanya rejection guys ya. Rejection atas area tersebut. Dan jika kalian perhatikan dengan seksama, masih ingat dengan gambar ascending broadening wedge pattern yang saya gambarkan pada time frame daily, mengingat kita di sini meng-create yang namanya higher low dengan kondisi pada bagian atasnya ya, higher high ya. Dan kondisi ini menurut saya memenuhi syarat untuk terbentuknya sebuah candlestick pattern yang atau chart pattern yang kita kenal dengan ascending broadening wedge. Jadi ada dua kemungkinan, either dia bisa menguat seperti ini atau kondisi lain itu adalah seperti ini guys ya. Dan tentunya yang kita expect adalah yang seperti ini. Nah, kurang lebih ya. Namun tidak menutup kemungkinan dengan kondisi yang beredar saat ini, di mana kalian tahu ya, ada kemungkinan bahwa kondisi perekonomian Amerika Serikat akan segera membaik, suku bunga mungkin akan ditingkatkan atau dikenal dengan proses saat ini yang cukup lagi viral dibahas itu, atau isu-isu yang cukup viral dibahas itu adalah isu tapering di Amerika Serikat. Dan pertanyaannya, apakah sebenarnya akan berdampak sangat signifikan? Pada dasarnya kita belum tahu pasti guys ya. Semuanya itu masih bersifat spekulan. Kalau menurut saya pribadi, ini balik lagi menurut saya pribadi, dan do your own research, kalian boleh cari tahu. Karena sebenarnya di tahun 2013 tapering itu juga pernah terjadi, dan sebenarnya dampaknya di tahun 2013 itu nggak terlalu signifikan. That's why 2013 bukan krisis, oke? Nah, kalau misalkan dampaknya itu cukup signifikan membawa market seperti stop dan lain sebagainya itu mengalami crash dan lain-lain, berarti kita memasuki yang namanya fase cukup bisa dibilang fase kritis juga gitu loh, kondisi kritis ekonomi juga, oke? Dan ya, sebenarnya sekilas sih itu yang saya tangkap, tapi balik lagi saya bukan ahli fundamental. Teman-teman juga bisa banyak temuin YouTube yang membahas lengkap secara keseluruhan tentang seputaran fundamental. Tapi kalau misalkan memang secara isu bisa memberikan kita semacam negatif efek atau semacam FUD ya, gak ada salahnya sih sebenarnya kita memang udah mulai cicil taking profit. Karena balik lagi seperti yang kita sudah tahu guys ya, Big Fund itu sudah melakukan akumulasi pasca di bawah ini gitu. Dan every time market terdorong untuk menjadi lebih kuat lagi, menurut saya ini udah bukanlah Big Fund lagi gitu loh yang memberikan bisa dibilang penguatan di market secara signifikan. Maybe lebih ke arah ya dia averaging ya. Let's say dia melakukan entry di sini lalu dia averaging di sini, pastikan average price-nya di kisaran sini, atau di kisaran sini ya. Dan by the time every time dia melakukan average, ya average price dia akan naik tapi nggak akan signifikan. Kenapa? Karena si Big Fund itu kan pasti pengennya dapat harga lebih murah dong dibandingkan kita pada retail yang sebenarnya masuknya di atas. Which means ya inilah yang sekarang kondisinya sedang terjadi terhadap si market gitu. Saya pikir mungkin untuk breakthrough-nya ke arah atas itu udah nggak terlalu signifikan lagi, karena balik lagi Big Fund itu melakukan pembelian besar-besaran itu adalah pada saat discount ya. They never buy when the price already too high ya. Biasanya yang beli itu adalah sisa-sisa atau retail gitu kan. Dan dengan kondisi sekarang kalau saya pikir sih ya possible aja memang kalau misalkan suatu
suatu saat ya kita bisa ngelihat ada koreksi bisa terjadi gitu. Karena kalian juga perlu tahu seperti yang saya udah gambarkan di sini memang merupakan area resistance yang cukup kuat dan ini merupakan area psikologis market ya di kisaran $50.000. Kalau misalkan ini ternyata wave 5 dan setelahnya kita melakukan koreksi sehingga membentuk semacam ABC correction dan next target kita mungkin berada di kisaran area 42.000 lagi, ya menurut saya wajar-wajar aja dan bisa aja terjadi karena memang secara time frame daily kita belum melihat koreksi yang cukup signifikan selain yang di kisaran area ini ya. Ini saya anggap sebagai koreksi yang cukup baik ya karena di sini dia melakukan pullback dan pullbacknya itu mungkin kisaran 38,2%, which is itu udah merupakan normal gitu ya. Tapi setelah penguatan di sini kita kan belum melihat pullback yang signifikan kecuali yang ini ya. Dan ini pun sambil membentuk polanya yang bisa melead kita ke arah bearish dan itu yang perlu diantisipasi. Oke? Tapi ingat, saya bukan bilang berarti bearish karena overall kalian kalau lihat di time frame 4 jam ya kita lihat uptrend lagi berjalan gitu untuk pergerakan Bitcoin. Jadi no reason untuk saya bilang ini akan memasuki fase bearish, akan terkecuali kalau misalkan area BF zone ini itu di take out ya atau di breakdown dan ini berarti bisa menjadi indikasi awal terjadinya koreksi gitu ya. Berarti kita dapat strong rejection di kisaran area 50k dan mungkin kita akan ngelihat dia drop kembali sampai di kisaran area-area pentingnya seperti 46.000 dan juga 44.500. Oke. Nah, itu untuk time frame yang daily ya kurang lebihnya. Untuk time frame 4 jam sendiri setelah kita terbentuk rectangle ya pada di kisaran area ini, plus kalau misalkan dari time frame 1 jamnya kita ngelihat di sini ngebentuk yang namanya si falling wedge pattern dan breakout terjadi, target sudah tercapai, I think ini merupakan hal normal kalau misalkan kita melihat orang ada yang taking profit dan membawa market itu drop lebih jauh. Oke. Sejauh-jauhnya mungkin guys saat ini sih kalau misalkan di kisaran area ini kita ada Fibo 1272 di kisaran $49.429. Sementara untuk area bawah itu ada exponential moving average 21 dan juga di kisaran area $49.200 berpotensi menjadi support kuat untuk si pergerakan Bitcoin. Dan kalau misalkan kita tambahkan lagi untuk time frame yang 1 jam, tadi kita ada spot yang namanya bearish divergence ya, kalian bisa lihat penguatannya di sini dan dia mendekati area overbought dengan kondisi membentuk bearish divergence seperti ini. Jadi saya rasa ini juga nggak lepas dari kondisi di mana indikator itu memang perlu melakukan reset terhadap pergerakan market ya. Nah, yang menarik adalah ini kan udah drop nih sampai di kisaran 40% dan kalau kalian lihat di kisaran 40% terakhir itu berada di kisaran area ini ya atau $48.300. Sementara 40% saat ini kita berada di kisaran area $49.400 dan selisihnya itu adalah $1.200. Menurut saya ini bisa jadi satu indikasi positif karena kalau misalkan si RSI-nya ini semakin turun dan semakin melemah, maka dia secara otomatis akan membentuk yang namanya si hidden bullish divergence ya, mengingat marketnya mungkin masih akan berada di kisaran area ini. Dan ini justru bisa menjadi pertanda positif untuk pergerakan si Bitcoin secara keseluruhan. Nah, kurang lebih seperti itu guys ya. Jadi untuk time frame daily yang penting kita harus close di atas 61,8 dulu dan pastikan kalau bisa buntutnya ini jangan terlalu panjang guys ya. Karena kalau misalkan buntutnya terlalu panjang berarti kita malah jadi membentuk yang namanya chart pattern shooting star. Dan kalau misalkan kita ngelihat shooting star candlestick artinya kecenderungannya adalah koreksi. Oke, nah itulah hal yang tidak kita inginkan ya. Setidaknya dia perlu menunjukkan ke kita atau bull perlu menunjukkan ke kita bahwa closing di atas area kotak ini akan menjadi suatu hal yang possible banget terjadi ya. Jadi ini kita bisa bilang ya sedikit penentuan untuk pergerakan Bitcoin selama sepekan ke depan. Oke, so that's it informasi saya seputaran Bitcoin. Jika kalian melihat ada koreksi yang terjadi, please do be aware karena itu merupakan hal yang wajar ya, bukanlah merupakan hal yang mengerikan. Dan kalian bisa lihat juga gunakan Fibonacci exponential moving average 21, 55 dan 34 itu berada di kisaran area-area ini ya. Ini merupakan area yang cukup penting. Kalau misalkan koreksi anyway, kalian juga bisa gunakan Fibonacci retracement untuk potensi area pullbacknya dia dan itu mungkin di kisaran area 49.261 mengingat area Fibonacci 50% retracement. Alright, so thank you very much for watching this video. I hope you guys like this video. Jangan lupa untuk leave your thumbs up kalau kalian suka dengan kontennya. Next saya akan bahas tentang seputaran Cardano dan juga ini yang menurut saya cukup penting yaitu study time. I'm so sorry karena study time ini akan sedikit delay guys, mungkin antara Selasa atau Rabu besok baru akan saya upload videonya. And I think that's all. I'll see you guys again in the next update. Thank you very much. Cheers.